Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, dalam beberapa edisi sebelumnya di AZ Channel ada kawan kita yang berkomentar untuk pesan, begitu istilahnya, agar kita membahas tentang menjemput jodoh. Baiklah, AZ Channel edisi kali ini spesial untuk sahabat-sahabat kita yang masih jomblo. Semoga dengan pembahasan ini, dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita upayakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan jodohnya dan segera menemukan jodoh. Allahumma amin. Sahabat, jodoh adalah bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 macam cara Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Yang pertama, rezeki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya tanpa perlu hambanya itu berupaya, dikasih begitu saja oleh Allah. Ini sebagai kasih sayang Allah kepada hambanya. Contoh misalnya seorang janin yang ada dalam kandungan seorang ibu, tanpa janin itu berusaha, tanpa janin itu meminta, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nafas kepada janin itu, memberikan kehidupan kepada janin itu melalui ibunya. Yang kedua, rezeki itu perlu diupayakan, perlu kita jemput. Sebagaimana dalam hal ini ya termasuk jodoh. Jodoh itu perlu dijemput. Jadi kita tidak diam saja terus jodoh datang sendiri, tidak, perlu diupayakan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada hambanya itu melalui cara min haitsu la yahtasib. Dengan cara yang tidak disangka-sangka Allah memberikannya. Rezeki ini, yang ketiga ini, diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini kita akan membahas tentang jodoh, yang bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita jemput. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi yang pertama yang perlu kita bahas dalam hadis ini, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikasih kita rezeki itu. Apa itu tawakal? Tawakal bukan berarti pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu saja, bukan. Tawakal juga ada yang mengartikan setelah berusaha dengan sungguh-sungguh lalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tawakal. Tapi saya cenderung untuk mengikuti tawakal adalah lahirnya berusaha dengan sungguh-sungguh, batinnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawakal itu berbarengan antara usaha lahir dan sikap batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu usaha lahir yang seperti apa yang hendaknya kita lakukan agar kita didekatkan dengan jodoh kita, agar kita segera menjemput jodoh kita? Yang pertama adalah bagaimana kita berpenampilan yang baik. Ini penting, sebab
seseorang cenderung suka kepada orang lain, itu yang pertama karena memang penampilannya yang baik. Mandi yang bersih, bau yang wangi misalnya, tidak kecut. Bagaimana perasaan kita kalau berdekatan dengan orang yang tidak rapi, mungkin 3 hari tidak mandi, penampilannya acak-acakan, dibandingkan dengan orang yang bersih, bajunya rapi, baunya wangi, tentu cenderung kepada orang yang kedua ini. Oleh karena itu, sebagai ikhtiar kita, agar kita didekatkan dengan jodoh yang kita harapkan, adalah yang kita perbaiki yang pertama adalah penampilan. Penampilan yang baik. Termasuk bagian dari penampilan yang baik itu adalah raut muka yang baik, yang menyenangkan kalau bergaul dengan banyak orang. Lah ini. Tapi hal yang paling penting adalah mari kita lakukan ikhtiar itu, semuanya itu bukan karena apa-apa, bukan karena supaya cepat dapat jodoh, bukan. Tapi hanya karena lillahi ta'ala. Memakai minyak wangi saja misalnya, kalau niatnya untuk supaya orang senang, itu berbeda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakai minyak wangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memakai minyak wangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain senang, kita dapat pahala. Begitu pula dengan memperbaiki penampilan kita. Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya memperbaiki penampilan saya setiap hari ini agar Engkau mendekatkan jodohku. Jodoh yang baik. Menikah pun, mendapatkan jodoh pun tidak lain dan tidak bukan hanya karena Engkau ya Allah. Hanya karena mencari ridhamu ya Allah. Bukan karena dunia. Ini yang perlu kita atur sejak awal. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita memperbaiki akhlak kita. Sumber pusat dari akhlak yang baik itu hati yang baik. Maka hendaknya hati kita perlu kita perbaiki. Termasuk diantaranya menumbuhkan rasa kasih dan sayang. Menjauhkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik. Hasad, dengki, iri kepada orang lain. Sehingga dengan hati yang baik itu akan menampilkan wajah kita, kelakuan kita, omongan kita itu simpatik. Membuat orang lain itu simpatik kepada kita. Nah, ini penting. Ikhtiar yang kedua ini penting. Ada orang yang mungkin jauh untuk mencari jodoh nggak dapat-dapat karena omongannya nggak enak. Siapa saja yang didekatinya yang wegah. Mau dijadikan suami modelnya begitu kelakuannya. Mau dijadikan istri begitu omongannya nyelekit. Ya wegah, siapa yang mau? Maka memperbaiki akhlak itu penting. Nah, pusat dari akhlak yang baik adalah hati yang baik itu yang kita benahi. Maka memperbaiki hati agar selalu lembut, mempunyai sifat kasih sayang kepada orang lain, sayang kepada anak-anak, sayang kepada hewan-hewan, sayang kepada tanaman. Itu melahirkan penampilan kita, cara ngomong kita dengan orang lain juga enak. Nah, kalau sudah ikhtiar demikian itu, insya Allah nanti orang-orang yang mungkin awalnya tidak simpati menjadi simpati. Yang awalnya tidak kepikiran, oh itu kok belum dapat jodoh ya, bagaimana kalau tak dapatkan ponaan saya, lah jadi pikiran begitu. Maka upaya memperbaiki akhlak itu penting. Ya tentu sekali lagi sebagaimana di depan, memperbaiki akhlak itu kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dunia, bukan karena hanya sekedar supaya segera dapat jodoh. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaknya kita terus-menerus menambah ilmu kita. Terutama ilmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu agama. Ini menjadikan kita semakin berkualitas. Kalau kita semakin berkualitas, insya Allah jodoh kita juga berkualitas. Seiring dengan menambah ilmu kita, suka mengaji, suka membaca, maka seiring pula semakin baik akhlak kita sebagaimana ikhtiar yang kedua tadi. Jadi seorang yang berilmu itu akan semakin berkualitas dan semoga akhlaknya juga semakin baik.
Nah ini jodohnya insya Allah juga jodoh yang bukan sembarang jodoh. Nah itu. Maka sambil menunggu jodoh itu terus-menerus menambah ilmu kita. Sering mendatangi majelis-majelis pengajian. Sering mendatangi majelis-majelis zikir, majelis Al-Quran. Sehingga kita semakin baik, insya Allah jodoh kita juga akan jodoh yang sekufu, sama-sama baik. Allahumma amin. Selanjutnya ikhtiar yang keempat. Apa itu? Semakin mengencangkan diri memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita upayakan ikhtiar khusus. Kalau biasanya tidak melakukan sholat tahajud, ini kita lakukan tahajud sebagai upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sholat tahajud, kita upayakan juga sholat hajat 2 rakaat. Kalau misalnya tahajud kok berat begitu, ya kita lakukan sholat hajat sesudah sholat isya atau sebelum tidur. Pokoknya kita lakukan sholat hajat 2 rakaat pada tiap malam. Seusai sholat hajat 2 rakaat, kita perlu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak-banyak mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sebanyak-banyaknya. Kalau sebanyak-banyaknya kita menjadi bingung, malam pertama sekian, malam kedua malah semakin sedikit, ya kita hitung saja. Kita membaca istighfar 100 kali setiap malam. Lalu yang kedua, kita membaca salawat Nabi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Khusus agar rezeki kita melimpah, agar rezeki kita banyak, agar rezeki kita segera dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca sallallahu ala Muhammad itu sebanyak 1000 kali. Kok banyak 1000 kali? Enggak, 1000 kali itu enggak banyak. Satu tasbih itu kan 100 ya, bijinya jumlahnya 100. Tinggal diputar 10 kali sudah 1000 itu. Ingat, bacaan sholawatnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Insya Allah yang kita dapatkan, yang didekatkan kepada kita bukan hanya rezeki berupa jodoh saja. Insya Allah rezeki-rezeki yang lain. Kesehatan yang baik. Barangkali mungkin rezeki dalam artian ya rezeki mungkin. Pendapatan yang berlimpah, insya Allah. Sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Setelah itu kita membaca Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim sebanyak 100 kali. Lalu setelah itu kita angkat tangan kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita segera diberikan jodoh. Sahabat, itu kita lakukan setiap malam. Sampai kapan? Sampai terus menerus. Dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat. Yang kelima, hendaknya kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa setiap apapun yang terjadi adalah terbaik bagi kita. Sebab Allah maha baik. Tidak mungkin menzalimi kita. Tidak mungkin. Allah itu maha baik. Kita husnudzon kepada Allah. Dengan husnudzon yang terus-menerus kita bangun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dijauhkan dari rasa resah, gelisah. Kok nggak dapat jodoh ya? Jauh dari itu. Maka kita sambil menjemput jodoh itu diberi hati yang tenang, bahagia, tidak gelisah dan sebagainya. Ini 5 upaya penting yang hendaknya kita lakukan dalam rangka menjemput jodoh kita. Semoga dengan demikian kita segera didekatkan jodoh kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, sebab berikhtiar yang semacam itu termasuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dahsyat kalau kita lakukan dengan ikhlas. Ada sebuah kisah yang terjadi di sebuah daerah, di Yaman Timur lebih tepatnya. Di Yaman Timur itu ada seorang anak yang sejak lahir dia sudah buta.
Seorang anak ini namanya dirahasiakan, sebut saja namanya Fulan. Sejak lahir sudah buta. Karena kondisinya buta, orang tuanya hanya memanggil guru ngaji ke rumah. Anak ini tidak disekolahkan. Maka setiap hari dia mengaji, anak yang buta ini. Sehingga sampai hafal Al-Quran. Ketika usia 25 tahun, si Fulan ini, si anak ini ingin menikah. Maka dia bilang kepada ayahnya, "Ayah, saya ingin menikah." Ayahnya dia berkata, "Anakku, siapa yang mau menikah denganmu? Kondisimu seperti ini, buta, tidak sekolah, tidak mempunyai pekerjaan." Jawaban ayahnya ini membuat sang anak terpukul hatinya. Lalu malam-malam ia berwudu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berdoa, "Ya Allah, berikan hamba jodoh seorang wanita yang sangat cantik, yang sangat berilmu, yang sangat kaya." Doanya spesifik begitu. Itu dilakukan setiap malam sampai 1 bulan. Sampai 30 hari, 30 malam. Terus menerus setiap malam berzikir lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berilah hamba jodoh seorang wanita yang sangat cantik, yang berilmu, yang kaya." Malam ke-31 si Fulan ini bermimpi. Di dalam mimpinya ia didatangi oleh seseorang, bahwa jodohmu ada di kota sebelah. Namanya ini anaknya seorang tokoh di situ. Maka dia, benarkah mimpi ini? Lalu ia bangun, lalu wudu, lalu tahajud, lalu sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Subuh ia berangkat ke masjid jamaah bersama ayahnya. Setelah jamaah subuh pulang ke rumah, anak ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, di kota sebelah benarkah ada seorang yang bernama ini? Dia seorang tokoh di sana." "Ya, benar." "Benarkah ia mempunyai seorang anak perempuan namanya ini?" "Ya, benar." "Kalau begitu, lamarkan aku. Aku ingin menikah dengannya." "Anakku, mana mungkin, dia itu anak orang yang kaya. Dia itu tokoh yang besar. Dan dia cantik sekali, pintar sekali dia." "Ayah, bukankah aku sebelumnya tidak tahu bahwa dia adalah seorang tokoh? Namanya ini di Kertosari ini. Saya bermimpi itu, maka saya yakin dengan mimpi saya itu." Maka ayahnya, "Baik, kalau begitu aku antarkan ketemu seseorang di kota sebelah itu." Maka berdua ia menemui ayah dari seorang perempuan yang disebutkan namanya dalam mimpinya itu. Setelah menyampaikan apa maksudnya, ayah dari anak perempuan itu mengatakan, "Ya, aku menerima lamaranmu." Kaget ayah dari si Fulan ini kaget. Lalu belum sempat ia bertanya, si ayah ini lalu memberikan penjelasan. "Kenapa aku langsung menerima? Karena tadi malam aku bermimpi bahwa akan datang seseorang yang kesini dengan ciri-ciri namanya ini, dia seorang hafal Al-Quran, itu calon menantumu yang baik. Maka aku terima. Tapi perlu kita tanya kepada anak saya, apakah dia mau atau tidak." Lalu ayahnya ini menemui anaknya di kamar, ditanya. Karena sebelumnya ini setiap lamaran ia tolak, dia tidak mau nerima. "Anakku, ada seorang laki-laki namanya ini, dia penghafal Quran, ingin melamar untuk menjadi suamimu." "Ayah, aku menerima." Kaget ayahnya. "Kenapa engkau langsung menerima? Padahal sebelum-sebelumnya engkau tolak. Bahkan saat ini kau belum melihat dia." "Ayah, tadi malam saya bermimpi didatangi oleh seseorang menyampaikan kabar bahwa akan segera datang jodohmu, seorang laki-laki namanya ini, dia penghafal Quran. Maka aku menerima lamarannya." Sahabat,
dimanapun berada. Ini adalah contoh kisah dahsyatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan upaya yang demikian kita perbaiki penampilan kita, kita perbaiki akhlak kita, kita tambah ilmu kita, kita semakin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat hajat, salat tahajud, membaca istighfar, membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad setiap malam, lalu membaca Asmaul Husna, memohon kepada Allah melalui Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil terus-menerus husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jodoh kita dekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Demikian sahabat, semoga ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat saya dimanapun berada yang saat ini masih jomblo, segera mendapat jodohnya. Allahumma amin. Wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.